Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loris Kapirosi dengan NIM 2017-388. Saya menempuh matkul Manajemen Law Firm kelas F yang diampu oleh Bu Tinuk Dwi Cahyani. Di sini saya diberikan tugas oleh Bu Tinuk Dwi Cahyani untuk mereview jurnal artikel di mana saya sudah mengerjakannya atau sudah membaca, dan sekarang akan saya review sedikit saja. Ya, jurnal pertama saya tentang tata kelola administrasi penanganan perkara dan kaderisasi pada organisasi bantuan hukum dikaitkan dengan Access to Justice yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, langsung saja. Saya setelah membaca artikel jurnal tersebut, di dalamnya berisikan tentang jurnal ini berisi atau membahas tentang pola kaderisasi pada organisasi bantuan hukum di daerah Yogyakarta. Tujuan kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon pemimpin demi kesinambungan organisasi, sehingga apabila nanti ada pergantian kepemimpinan dapat berjalan mulus karena sudah dipersiapkan dari awal. Baik, setelah saya baca-baca, saya pahami artikel jurnal tersebut, saya akan simpulkan bahwasanya pola kaderisasi yang ada di Yogyakarta ini dirancang manual atau mandiri oleh OBH atau organisasi bantuan hukum. Sumber daya manusia yang disiapkan bagi sistem disusun mulai proses rekrutmen peserta, pemagangan, sampai pada seleksi untuk mendapatkan kartu izin advokat. Selanjutnya lanjut ke jurnal kedua saya yang telah saya baca, yaitu berjudul tentang analisis efektivitas manajemen perubahan pada firma hukum MAP. Setelah saya baca dan saya pahami di jurnal ini, artikel ini, saya simpulkan bahwasanya firma hukum MAP telah secara efektif dalam melakukan perubahan dari segi bisnisnya, yaitu dengan mengimplementkan client relationship management atau CRM. Peran manajemen partner sebagai pimpinan firma juga dinilai optimal karena mampu memfasilitasi serta memotivasi para advokat dalam melaksanakan perubahan ini. Baik, untuk selanjutnya ke jurnal keempat saya. Jurnal keempat saya ini berjudul tentang analisis dimensi kualitas pelayanan dan efektivitas strategi operasional pada firma hukum MAP. Setelah saya baca, saya pahami, dapat disimpulkan bahwasanya service quality yang dimiliki oleh firma hukum MAP ini sudah cukup baik dari segi pengelolaannya karena tidak adanya service quality gap dalam implementasi dari service quality. Service quality yang dilakukan oleh firma hukum MAP sudah juga sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, firma hukum MAP juga dinilai berhasil dalam menjaga kompetensinya melayani klien dalam menghadapi perkara yang dihadapi. Sedangkan dari segi strategi operasional, firma hukum MAP juga memiliki strategi operasional dalam hal waste elimination. Firma hukum MAP dinilai telah sukses dalam mempertahankan kualitasnya sebagai penyedia layanan hukum dikarenakan setiap langkah dalam penyelesaian perkara telah direncanakan.
telah direncanakan terlebih dahulu dan setiap masalah dalam perkara dapat ditangani secara optimal oleh advokat. Baik, untuk jurnal yang telah saya baca yang terakhir yaitu berjudul Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Profesionalisme Penegak Hukum. Jadi setelah saya baca, setelah saya pahami di jurnal terakhir ini, saya simpulkan bahwasanya etika sebagai refleksi filsafat adalah elaborasi metodis dan sistematik tentang norma dan nilai yang mendasari tindakan manusia. Etika sebagai ilmu normatif bersangkut paut dengan norma atau nilai yang menentukan orang dinilai baik atau buruk sebagai manusia. Orang merasa harus menaati prinsip-prinsip etis atau untuk dapat disebut orang baik. Jadi mungkin itu review jurnal atau artikel yang telah saya baca, yang saya kerjakan untuk memenuhi tugas dari dosen saya yaitu Bu Tino Dwi Cahyani. Mungkin ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Saya kira cukup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.